Assalamualaikum. Hai, nama saya Marlina Suhartini. Saya berasal dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir dari kampus IAIN Salatiga. Sini saya akan membahas tentang keadilan sosial dalam perspektif Al-Quran. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan membahas satu persatu makna dari judul yang akan kita bahas. Adil berarti tidak sewenang-wenang kepada diri kita sendiri maupun orang lain. Sosial merujuk pada masyarakat dalam hal-hal tertentu sebagai subjeknya dan hal-hal yang lain sebagai objek dan sasarannya. Maka, keadilan sosial menempatkan semua anggota masyarakat pada posisi yang sama. Perspektif adalah sudut pandang dari mana sesuatu dilihat. Al-Quran adalah kalamullah yang memiliki mukjizat, diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul. Dengan melalui perantara malaikat Jibril, ditulis dalam berbagai musyaf, dinukil kepada kita dengan cara tawatur atau mutawatir yang dianggap ibadah membacanya. Dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Islam adalah agama yang tidak hanya berorientasi kepada dunia saja ataupun kepada akhirat saja, akan tetapi kepada keseimbangan antara keduanya. Hanyalah dengan agama yang mengajarkan pemeliharaan keseimbangan antara dunia dan akhirat, manusia akan mampu memantapkan pilihan dan melaksanakan tanggung jawabnya di dunia ini dan di akhirat kelak. Islam adalah pandangan hidup yang paripurna dan merupakan metode hidup yang lengkap. Karena Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, maka Islam juga berbicara soal keadilan sosial untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang mapan dan sejahtera. Begitu pentingnya nilai-nilai keadilan dalam Islam. Bahkan Al-Quran menyebutkan nilai keadilan sebanyak 78 kali dengan ragam ungkapan di dalamnya. Antara lain Al-Adl, Al-Qist, dan Al-Mizan. Al-Adl yang disebutkan sebanyak 28 kali, Al-Qist disebutkan sebanyak 27 kali, dan Al-Mizan disebutkan sebanyak 23 kali. Prinsip nilai keadilan merupakan perhatian penting dalam tatanan kehidupan umat manusia. Keadilan merupakan keseimbangan hak dan kewajiban. Anda berhak mendapatkan sesuatu jika sesuatu itu memang milik Anda. Dan untuk mendapatkan hak akan kepemilikan,
Anda harus melakukan suatu kewajiban, maka Anda berhak memiliki sesuatu selama Anda telah memenuhi kewajiban Anda. Keadilan dalam Islam pada dasarnya ingin mendorong setiap anggota masyarakat untuk memperbaiki kehidupan masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan, dan jenis orangnya. Setiap orang dipandang sama untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Kata al-adl dari segi bahasa memiliki beberapa arti. Dalam kamus bahasa Arab, kata al-adl memiliki arti luruskan, menyamakan, atau kejujuran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil diartikan: pertama, tidak berat sebelah atau tidak memihak. Kedua, berpihak kepada kebenaran. Dan ketiga, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan berbuat adil dalam melaksanakan isi Al-Quran dengan menjelaskan segala aspek kehidupan manusia, serta berbuat ihsan, keutamaan. Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak-hak kewajiban mereka. Hak asasi mereka tidaklah boleh dikurangi lantaran adanya kewajiban di atas. Syed Qutb mengatakan, ada, yaitu yang menjadi penopang setiap individu, masyarakat, dan bangsa sebagai kaidah yang baku dalam pergaulan sehari-hari. Sedikit pun tidak dirasuki oleh syahwat dan tidak terpengaruhi oleh belas kasihan dan rasa benci. Tidak akan tertukar dengan ketukaran keturunan dan nasab, status kaya atau miskin, kuat atau lemah, akan tetapi semua berjalan di atas relnya berdasarkan satu neraca untuk semuanya dan ditimbang dengan suatu timbangan yang satu pula untuk semua lapisan. Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya berlaku adil, yaitu bersifat tengah-tengah dan seimbang, serta dianjurkan berbuat ihsan. Hal ini senada dengan firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 40. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dan senada dengan ayat-ayat lainnya yang menunjukkan pensyariatan keadilan. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita akan dihadapkan dengan nilai-nilai kebangsaan yang juga memuat aturan pembangunan nasional guna menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, artinya mampu berdiri atas kaki sendiri,
adil, dan makmur berdasarkan kebudayaan Indonesia. Sehingga hemat penulis masyarakat harus cermat dalam mengelaborasikan nilai-nilai ajaran agama dengan aturan bernegara. Karena dalam sejarah Islam tidak ada jurang pemisah antara agama dengan negara. Lagi pula, dalam menegakkan keadilan dan memelihara perdamaian dan ketertiban, diperlukan suatu kekuasaan, baik itu organisasi, politik, atau negara. Dalam masyarakat demokrasi, keadilan sosial menjadi kewajiban, di mana keadilan sosial merupakan elemen penting demi terbentuknya perdamaian dan kesejahteraan. Keadilan sosial merupakan sila kelima dalam asas dalam ideologi negara Pancasila. Pancasila pertama kali disampaikan oleh Soekarno pada pidatonya 1 Juni 1945. Dalam sidang umum pertama, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan yang kemudian diusulkan untuk dijadikan dasar negara Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan hasil penggalian dan perumusan dari kekayaan nilai dan interaksi masyarakat Indonesia untuk kemudian dijadikan identitas diri dan kepribadian bangsa Indonesia. Mengenal sifat keadilan Allah mempunyai tujuan untuk lebih meyakini dan mendekatkan diri kepadanya. Lebih jauh dari itu, mendorong manusia berbudi pekerti sebatas kemampuannya dengan sifat adil Allah itu, dan mendorong mereka untuk berupaya dengan sungguh-sungguh untuk meraih sesuai dengan kemampuannya. Sifat adil itu menghiasi diri dan berakhlak dengan keadilan itu. Akan tetapi, sejauh ini keadilan sosial kurang dimengerti arti dan isinya, dan dengan demikian juga kurang dilaksanakan, sehingga masyarakat yang adil dan makmur yang dicita-citakan masih jauh dari kenyataan. Kebanyakan uraian mengenai keadilan sosial hanyalah pernyataan-pernyataan yang bersifat sangat umum dan singkat, atau semacam lingkaran yang tidak menjelaskan artinya. Lalu, bagaimana keadilan di Indonesia? Seperti beberapa kasus yang disebabkan ketidakadilan yang didapat oleh korban pidana. Salah satu contoh TKI Sragen, di mana seorang TKI di Hong Kong bernama Erwiana mendapatkan siksaan dari majikan selama 8 bulan dan dipulangkan dalam kondisi sakit tanpa bantuan dari instansi penyalur tenaga kerja yang menaunginya dan kepolisian baik dari Hong Kong maupun Indonesia. Seperti peradilan pada kasus pencurian sendal jepit oleh pelajar SMP, karena pemilik sandal adalah seorang anggota kepolisian, hingga pencurian pada tahun 2009, yaitu seorang pencuri 5 batang jagung yang terancam hukuman 5 tahun penjara. Bandingkan dengan kasus korupsi yang menimpa anggota pemerintahan, contohnya anggota parlemen yang sudah menghabiskan uang rakyat hingga miliaran rupiah.
seperti Nazaruddin yang divonis 7 tahun penjara dan Angelina Sondak yang mendapat vonis 12 tahun penjara. Dan inilah sebagian potret keadilan hukum di Indonesia. Yang saat ini mengalami krisis keadilan. Maka dari itu, keadilan hukum itu sangat sempit dan memiliki kelemahan. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye. Sampai ketemu besok sore kalau nggak hujan. Hehe.